mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak A.M. Hendro Priyono. Beliau guru besar di Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen dan juga guru besar di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Kita akan berbincang karena beliau latar belakangnya juga di dunia intelijen, ingin mendapatkan perspektif akan seperti apa nih tahun 2021 yang akan kita lalui bersama. Halo, Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ya, Alex, baik. Jadi tahun 2021 ini mungkin ada beberapa hal yang kita anggap hambatan yang bisa meningkat jadi gangguan atau gangguan yang meningkat jadi ancaman. Karena memang untuk intelijen tuh yang paling sulit meramalkan waktu. Jadi 2021 ini paling-paling akan menuju kepada satu ancaman gangguan atau hambatan yang mengerucut. Puncaknya terjadi kita nggak jelas tahun berapa, tapi 2021 ini akan merebak tantangan. Karena itu tahun 2021 kalau bisa kita sebut ya tahun tantangan untuk Indonesia. Yang merebak itu Pak Alex adalah yang pertama anarkisme. Karena kita sudah punya bara sejak tahun 1970 yang nyala tahun 1993, kemudian padam lagi, yaitu yang disebut dulu anarkopang. Jadi kecenderungannya itu kalau di luar negeri seperti di Singapura itu kenakalan yang melampaui batas. Di sana sih hukumannya dicambuk, nyoret-nyoret mobil orang, nyoret-nyoret tembok-tembok, itu terjadi di kita dulu. Ini baranya yang menimbulkan kerugian sosial itu masalahnya. Nah, tahun 2021 ini itu akan kumat. Kumatnya karena dikipas oleh barisan sakit hati. Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat, tidak kebagian kue di dalam pemerintahannya Pak Jokowi yang sekarang, itu pada masing-masing ngumpul untuk melakukan atau memanfaatkan bara itu yang disebut anarkisme. Yang diusung isunya itu adalah isu oligarki, karena dianggap nih, waduh, ini cuma berapa orang aja tertentu nih yang dapat kue banyak. Saya nggak dapat juga sedikit. Nah, kelompok inilah yang 2021 akan main. Apakah ini sampai puncaknya atau tidak, ini yang susah diduga. Tapi yang jelas menuju dan akan ada kejadian itu. Yang kedua adalah organized crime atau kriminalitas terorganisir, yang latar belakangnya adalah masalah terorisme. Terorisme ini bisa karena atau terutama karena masalah ideologi. Jadi mau coba-coba untuk mengganti atau memaksakan ideologi yang lain selain daripada ideologi kita, sehingga membuat kita tidak konsisten gitu, membuat pemerintahan terus-terusan dihambat dan bisa meningkat jadi gangguan. Nah, ini termasuk yang organisasi terlarang yang barusan diumumkan itu, berubah atau bermimikri, namanya tetap FPI, tapi ya orangnya sama, sebenarnya sama. Organisasi ini selain bermimikri bisa bermetamorfosa, bisa terus masuk ke partai atau gimana. Tapi kan kalau sepanjang tidak melakukan kekerasan ala radikalisme, rakyat tenang-tenang aja. Tapi kalau
bermimikri dan bermetamorfosa terus meningkat, merupakan hambatan dari pembangunan kita. Dari hambatan menjadi gangguan atau sampai ke ancaman. Nah, itu tidak kita kehendaki, dan itu mulai di 2021 ini. Karena mungkin pemikirannya bisa orang memikir atas pengalaman masa lampau. Kalau namanya organisasi terlarang itu kan biasanya ya asetnya itu disita, kemudian rekeningnya dibekukan, orang-orangnya tidak bisa masuk ke organisasi yang lain, bermimikri, nyusup, apalagi bermetamorfosis. Nah, karena itu akan terjadi gejolak. Tapi soal aset itu kan sudah mulai juga tuh Pak. Kayak EPI punya markas, punya pesantren di Megamendung. Ini kan sekarang sudah mulai akan dibekukan kelihatannya nih lewat jalur hukum tentunya ya, lewat BPN macam itu. Kita kan negara hukum, pasti lewat jalur hukum. Tapi yang saya ramalkan akan ada satu resistensi. Karena dengan dibayang-bayangnya oleh penyitaan aset, nanti pembekuan rekening lain-lain ya. Kemudian pengawasan terhadap orangnya, kalau nanti masuk lagi seperti HTI terus masuk ke partai politik, itu akan merasa ada was-was, dan itu membuat satu perubahan yang saya katakan tadi, dari hambatan bisa meningkat jadi gangguan dan mengganggu jalannya pembangunan kita. Itu yang kedua, itu ya. Yang ketiga adalah separatisme. Khusus separatisme itu khusus Irian, Papua, yang terbagi sekarang atas Papua dan Papua Barat. Yang Papua Barat itu nampaknya memakai jalur politik. Jadi dia mencari kesan bahwa dia memperjuangkan self determination, penentuan nasib sendiri. Dan dia minta merdeka dengan jalur politik dan berkelana di luar negeri. Kalau tadinya tahun 2018, kalau saya nggak salah, mereka memproklamirkan negara federasi Papua Barat. Itu di Abe Pura. Sekarang sebagai tahun baru kita dikasih hadiah mereka mendeklarasikan di Inggris dan memakai kekuatan network yang ada di missionaries tertentu, tidak semua ya, oknum-oknum di missionaries, jalur gereja ke Belanda, terutama yang saya lihat mereka berkampanye di rumah ibadah, dan yang kedua di forum akademik di kampus, universitas itu di luar negeri, di barat maupun di Australia. Mereka ingin mencari atau menggarang opini bahwa mereka bukan teroris. Mereka ingin lepas dari Republik Indonesia dengan justru memanfaatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kita, oleh pihak kita. Yang kedua adalah KKB, kelompok kriminal bersenjata yang di Papua. Kalau ini mengambil langkah dengan kekerasan, jadi dia gerilya bersenjata. Ini sudah diketemukan oleh alat-alat negara kita, polisi, tentara, di tengah hutan. Kuala Kencana. Kuala Kencana. Di situ ditemukan markas mereka. Ini agak susah dicari-cari, sehingga kita sering tumpah pasukan banyak-banyak pun menemukannya dan hasilnya tidak maksimal. Karena kalau namanya gerilya itu markasnya tidak di situ. Biasanya kalau masa-masa yang lampau yang saya tahu, kalau gerilya itu markas besarnya justru di dalam kota. Ini di dalam kota yang disebut urban gerilya kota. Dan itu biasanya pos komando, karena dia perlu infrastruktur, dia perlu komunikasi. Di tengah-tengah hutan kan komunikasi susah. Jadi dia ada komunikasi,
di jalan pendekat, ada macam-macam lah syarat-syarat satu posko. Nah, kita ketemukan di sana. Karena kita ketemunya itu juga sepertinya nggak layak gitu, dilihat sebagai posko, kan tidak ada syarat-syaratnya pos komando di situ. Tapi disitulah tempat yang ditunjukkan, ditemukan oleh kita. Nah, mereka ini ingin menarik opini dunia dengan menunjukkan bahwa mereka eksis dan bahwa mereka melawan Republik Indonesia. Ini bentuk suatu perlawanan kemerdekaan, jadi pemberontakan untuk merdeka. Mereka nggak cocok sama yang memperjuangkan negara federal Papua Barat. Nah, ini KKB Papua ini nggak cocok karena dia bilang kita pakai kekerasan. Yang sebelah sana bilang enggak, lewat politik aja. Nah, 2021 ini mereka bersinergi. Mereka saling terlihat dari bahwa Papua Barat memanfaatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kita untuk keuntungan di bidang politik. Sedangkan yang di Papua yang main di hutan ini bersenjata, kelompok bersenjata, mendapat perlindungan dari politik luar negeri yang mereka main. Nah, kenapa Papua Barat pemberontaknya ini menggunakan isu HAM laris? Karena dia memakai jalur yang dipakai yaitu jalur misionaris tadi, kayak jalan dan jalur akademik mimbar di universitas. Nah, sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Papua sendiri ini tidak pernah diangkat, seperti membunuh tim medis, pekerja yang sedang membuat jalan Trans Papua, Trans Papua itu tidak diangkat, padahal ini kan orang sedang kerja dan tidak tahu masalah, tidak. Nah, itulah yang akan mengerucut dengan mereka sinkron satu sama lain. Yang tadinya dia takut, nanti kalau kita berbuat seperti itu, membantai-bantai, kita dicap organisasi teroris oleh internasional. Itu yang mereka takut. Tapi nyatanya kita enggak. Tapi ternyata tidak. Pemerintah tidak mencap teroris. Tidak. Malah kita namanya KKB, kriminal. Kelompok kriminal bersenjata. Tapi kenapa tentara yang main? Nah, itu kan di internasional kan nggak bisa diterima. Jadi kan di hukum kita bisa, tapi hukum kita. Artinya ada kesalahan strategi di situ ya, pendekatannya antara pemerintah. Saya nggak mau ngoreksi apa yang dikerjakan oleh para penguasa sekarang, mungkin tinjauannya lebih jauh, lebih luas, lebih pintar. Saya hanya ceritakan bahwa yang terjadi di dalam sana yang saya dengar begitu. Karena saya dengar dari orang-orang yang dekat sama Benny Wenda sendiri di luar negeri, ada foto-fotonya dia sama Benny Wenda. Saya cuman nguping, kan saya rakyat. Saya cuman tanya-tanya. Jadi mereka bilang sekarang ya begitu. Dan bukan hanya satu orang. Jadi mengerucut kepada mereka bergabung. Nah, kalau ini bergabung, artinya mereka itu merupakan kekuatan di strata politik dan strata operasional. Jawaban kita tentu yang dibutuhkan adalah juga di strata politik, jawabannya apa, siapa mengerjakan apa, bagaimana caranya. Di strata operasional juga begitu. Ya itu terserah kepada kalian yang punya tanggung jawab untuk hari depanmu sendiri. Tapi yang saya ramalkan adalah itu akan terjadi. Mengerucut. Pak, saya mau ke awal penjelasan Bapak soal akan makin banyaknya, menguatnya aksi-aksi anarkis. Kalau tadi Bapak mencontohkan anarko muncul 70, 93, beberapa bulan lalu kan juga polisi kalau nggak salah sudah menangkap itu puluhan orang yang disebut anarko. Artinya kalau tahun ini mereka akan kembali beraksi, pasti banyak sekali anarko-anarko di kalangan masyarakat kita. Motivasinya sekarang jadi jelas. Kalau dulu kan motivasinya adalah ingin reformasi, tapi caranya kan neror. Sekarang ingin merubah
filsafat negara bangsa. Dari Pancasila kepengen khilafah. Tapi anarkisme ini hanya cara, hanya jalan gitu. Kekerasan itu kan tidak tunduk, tidak tanggung jawab, tidak disiplin. Hanya yang penting saya ingin mencapai sasarannya ini gitu. Itu yang saya maksud dengan akan tambah gitu ancaman atau mungkin gangguan ya, tentang anarkisme. Kemudian soal yang ketiga tadi Irian Barat, ya Irian. Dan yang keempat adalah subversi. Kita kan sekarang udah nggak punya lagi Undang-undang subversi. Undang-undang subversi 11/1963 udah dicabut. Gantinya kan belum ada. Undang-undang Hankamnep kita kan nggak jadi-jadi. Nah, sehingga dengan leluasa intervensi dari asing itu bisa jalan. Jadi di saat-saat ada konflik di antara kita, bangsa kita sendiri, ya mereka main inilah yang disebut dengan perang proksi gitu, disuruh perang sendiri sama bangsa kita sendiri. Ya, dia mengeruk keuntungan pasti dari situ. Keuntungan apa? Keuntungan karena dia yang main ini kan sebetulnya kalau saya cerita tadi soal Papua Barat dan Papua, soal Irian, ini gitu kan ke negara-negara Barat kan, dia bukannya keliling ke Cina, ke Rusia, enggak, dia ke negara-negara Barat, jadi yang main Barat. Nah, Barat ini main karena satu, kita kan memprediksi ya sesuai APBN ya 5% ya pertumbuhan ekonomi kita. Selain karena pengaruh global dan ASEAN 6,2 ya, kita terbawa naik, dan kita juga karena jurus-jurusnya pemerintah saya lihat cerdas, yaitu adanya pemacuan untuk peningkatan belanja konsumen dan juga terutama infrastruktur. Nah, Barat di sini Amerika nggak kebagian, nggak kebagian untuk investasi, terus nggak kebagian juga untuk tujuan politiknya. Tujuan politiknya ke satu kan ingin supaya kita memusuhi musuhnya Cina, tapi kita nggak musuhin, kita malah mesra kita kan investasi dengan ke Cina. sana. Kedua, dia kan kepengen Abraham Accord itu jalan. Dia kepengen kita segera melaksanakan atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena semua negara Arab sudah kecuali Saudi. Saudi bilangnya kan nunggu kita, marah dia. Jadi jangan heran kalau ada yang kelayapan ke Petamburan gitu dari negara barat, Jerman itu kan ya mainannya. Kalau lihat sejarahnya, kita mulai revolusi dulu kan main juga ya, gimana bisa Westerling ketemu Kartosuwiryo, terus semua main, udah ngebom segala dulu. Sekarang jadi saya lihat bukan barang yang aneh subversi itu, main dulu ada aturannya aja subversi. Dulu tuh sampai tidak boleh kita itu mempunyai hubungan dagang sama institusi asing. Nggak boleh, kecuali diseleksi. Jadi business to business aja nggak bisa, harus tetap government awasi dengan ketat. Nah, dan juga tidak sebebas seperti kita ini sekarang, negara demokrasi ya. Jadi itu yang memudahkan mereka, karena sejak reformasi bergulir 1998, undang-undang yang seperti mencegah subversi apa ini emang sengaja dicabutin sesudah amandemen, terus banyak dicabutin sehingga nggak ada atur negara hukum mau menerapkan hukum, law enforcement nggak ada. Kenapa? Nggak ada lagi. Apa yang itu kan di era Pak Habibie kan? Iya. Pak Edo kan masuk di kabinetnya Pak Habibie waktu 180 derajat berubah. Waktu itu Pak Edo nggak sempat ngingetin teman-teman. Sempat. Bahkan bukan cuma saya, ada beberapa menteri juga mau mengundurkan diri. Tapi kan kita sulit memprediksi, ini kan kemauannya rakyat. Pindah dari
masa yang dikontrol ketat oleh pemerintah untuk menegakkan disiplin sosial menjadi dibuka kerannya sehingga disiplin sosial 180 derajat berubah. Bebas semua orang, itulah yang disebut euforia. Itu kita bikin aturan undang-undang, aturan perundang-undangan di Indonesia cepat sekali. Berapa ratus tuh undang-undang diganti. Tapi intinya semua trondol ini, kekuatan-kekuatan kontrol untuk menegakkan disiplin sosial. Waktu itu, saya dulu Menteri Transmigrasi. Ya. Tenaga kerja dan transmigrasi ya. Ya akhirnya kita lihat pertanggung jawab nggak diterima gitu. Setelah peristiwa yang paling besar ya, berat yaitu lepasnya Timur dulu. Intervensi asing ini akan main yang sekarang ini kita rame-rame sering sebut proksi 2021 tambah merucut ke situ. Karena dalangnya ini kan nggak mungkin main secara fisik seperti zaman revolusi kita dulu. Sekarang ini kan nggak pakai itu, yang datang itu duitnya aja. Dan kita diadu. Pak, kalau mau disederhanakan sebetulnya apa yang dilakukan oleh EPI selama beberapa waktu terakhir sampai kemudian dilakukan itu tak lepas ada semacam sutradaranya dari luar gitu. Ya. Kepentingan barat itu untuk mengadu domba masyarakat kita. Tidak selalu ada dalangnya, tapi memanfaatkan gitu. Yang lebih banyak bisa dicari buktinya itu memanfaatkan. Kalau dalang susah dicari. Nah, karena pekerjaan intelijen. Bagaimana kita buktikannya? Seperti ISIS itu bikinan siapa kan kita tahu. Ada yang percaya teori konspirasi itu kan, coba buktikan bikinan siapa kan nggak tahu, tapi kan kita udah tahu itu. Masa diadu sendiri, yang ngadu nggak ada. Jadi yang diadu ya kita, terutama umat Islam kita yang dijadikan mainan supaya apa? Supaya jangan Islam kita itu memegang hegemoni. Jangan sampai Cina memegang hegemoni. Jadi apa, hegemoni tetap dipegang oleh status quo. Itu sebetulnya. Makanya saya membedakan dari pengamatan saya ini sebagai rakyat. Ternyata adikuasa dengan adidaya beda, harus dibedain. Kalau Cina itu adidaya, dia punya kekuatan untuk mempertahankan dirinya luar biasa. Amerika juga belum tentu bisa menembus itu. Tapi kalau dia mengeluarkan kekuatan untuk memenangkan perang di luar, di negeri orang, dia nggak punya kekuatan itu. Masih kalah sama Amerika. Kalau Amerika kan bisa armada ke-7, bisa pangkalan-pangkalan militer di mana-mana di dunia. Dia siap untuk menguasai tempat di mana saja. Gitu. Nah, karena itu yang adikuasa ini tidak bisa begitu saja kita bypass, dia bisa ngerjain kita. Kalau yang adidaya, itu hanya persoalannya ekonomi. Ya kita hitung-hitung aja, apa untungnya kita, apa ruginya kita, apa untungnya dia, apa ruginya dia itu. Tapi kalau adikuasa ya, dia bilang kamu nggak nurut ya, saya lebih kuat dari kamu. Kayak saya bilang kalau kita kuat dulu tuh, kalau sukses tahun 61 kita punya nuklir, kita nggak dikerjain lagi. Tapi gagal ya kita. Yang penting kita ini kan konsisten, kita punya Pancasila kok. Itu aja kita jadikan fondamen, kita bangun rumah kita. Jangan Pancasilanya juga mau diganti khilafah. Terus kapan dibangun rumahnya? Gitu. Emangnya begitu dijadikan fondamen langsung jadi? Enggak lah. Lama itu nanti pertengkarannya. Itu makanya tidak ada konsistensi, akhirnya tidak ada stabilitas. Stabilitas keamanan, untuk kesejahteraan, keselamatan rakyat, stabilitas politik tidak tercapai. Coba kita misalnya ini Pak Alex, tugasnya pemerintah itu cuma 2, keselamatan rakyat, keamanan rakyat, dan kesejahteraan. Jadi satu koin, di sini keamanan, di sini kesejahteraan. Untuk bisa berdiri supaya kita baca kan perlu stabil. Kalau kita jadi ini kan cuma keamanan aja, kesejahteraan, stabil putar supaya stabil dia, keamanan, kesejahteraan. Jadi kita perlu stabilitas. Dan juga jangan pindah-pindah tempatnya, itu namanya tidak konsekuen. Harus konsekuen tetap di sini dan stabil. Maka keamanan, kesejahteraan tercapai ini kan
Nah, 2021 ini diganggu oleh yang begini, yang tidak konsisten, ingin mengganggu fundamental. Prinsip kita udah Pancasila mau diganti lagi, gimana? Nah, alhamdulillah sekarang dilarang organisasi itu, organisasi massa. Tapi terus mimikri, terus metamorfosa, ya itu tetap kalau itu melanggar hukum, ya tetap nggak ada gunanya. Nah, Pak, sebetulnya kan tadi Bapak penjelasannya Barat, khususnya Amerika, mengganggu kita karena tidak kebagian. Karena kita terlalu berdekatan dengan Cina. Keputusan kita untuk mendekat ke Cina dan tidak memberikan kue ke Amerika sendiri, kenapa? Latar belakangnya apa tuh, Pak? Kalau bacaan Bapak. Itu karena pemerintah kita itu selalu berpegang pada kepentingan nasional. Kepentingan bangsa kita, rakyat kita. Dengan kepentingan nasional kita nggak bisa dong didikte harus memusuhi musuhnya orang. Kalau musuhnya ini sama kita baik, bagaimana? Kita bisa investasi dengan uang bunga rendah. Begitu ACC, begitu eksekusi. Di lain pihak cuma janji doang sama Barat. Nanti saya bikin begini. Kapan? Eksekusi tidak pernah ada. Dan itu bukan baru pemerintah sekarang loh. Mulai zaman Pak Harto, kan saya menterinya Pak Harto. Malah saya Sesda Lobang, Sekretaris Pengendali Operasi Pembangunan. Ketua Operasi Pembangunannya Presiden, saya sekretarisnya. Jadi saya tahu persis mana yang ada. Nggak ada investasi abal-abal, nggak ada. Jadi ya kecil-kecilan, ngomong aja. Nah sekarang ini kita ada tawaran lagi dari Cina. Segalanya lebih ringan. Dan jalan, bikin jalan Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Jawa, Irian di sana, Papua. Jadi pelabuhan-pelabuhan, jadi tol laut. Perbatasan dulu saya tahun 71 mulai 68 sampai 73 saya di tengah hutan di perbatasan Kalimantan. Jalan kaki, Pak Alex. Jalan kaki saya. Dari barat ke timur di perbatasan, naik turun gunung, jalan. Hutan lebat, Pak, lihat matahari nggak bisa. Dan kita kalau sampai di perbatasan Malaysia kita foto-foto. Karena perbatasan Malaysia bagus, perbatasan kita jelek. Sekarang terbalik. Perbatasan kita dipakai orang Malaysia foto-foto. Lebih bagus dari Malaysia. Jadi menurut saya ini kepentingan nasional kita. Ya investasinya dari orang yang mau kerjasama. Gitu. Tapi kemudian kan sempat menjadi semacam bahan kampanye waktu Pilpres. Wah, Indonesia mau dikuasai Cina katanya dengan cara menggelontorkan macam-macam investasi. Itu kan mengandai-andai namanya. Emangnya kita kalau ada orang minjemin duit kita terus kita mau menjual diri kita kan tunggu dulu. Kita perlu duit. Tapi kalau untuk ini, untuk itu, menjual diri saya nggak mau. Kan bisa. Emang tergantung mental kita. Kalau untuk kepentingan nasional saya perlu ini. Tapi kamu nggak bisa kuasai saya. Nggak bisa memperkosa saya karena kamu ngasih. Nggak bisa. Itu kan kamu dikasih uang, nanti kamu diperkosa. Loh, yang mau siapa? Kan gitu kalau perbanding ininya. Model analisisnya. Kamu perlu uang, ya saya kasih. Tapi kamu saya perkosa. Loh, belum tentu mau orangnya kasih. Oh enggak, saya perlu duit tapi saya nggak mau digituin. Ya kita kan bisa begitu. Emangnya kalau kita perlu duit terus Cina kasih, terus kita kasih badan kita sama Cina, yang bener aja. Dan kalau kayak begitu caranya berpikir, siapa yang mau ngasih ke kita? Kita kan mesti win-win dong solution. Saya dapat ini, kamu dapat apa? Begitu, kita mesti berpikir ya yang normal aja, yang logis. Saya dapat ini, kamu nggak dapat apa-apa, mana ada? Emang bapak moyang lu? Ya mesti ada, masing-masing ya hitung-hitungan lah. Ya Pak, terkait Irian, Papua lah ya. Tiap tahun kita kirim tentara. Otonomi khusus, hari ini terakhir kan, tahun ini terakhir. Tapi pembangunan macam-macam udah dilakukan oleh Pak Jokowi 5 tahun terakhir. Tapi ternyata mereka tetap nggak mau. Maunya tetap minta referendum, minta
terpisah, minta merdeka. Yang ini Pak Alex, tunggu dulu. Yang dimaksud mereka tuh bukan satu loh Pak. UPM yang di Papua, federal, negara federal Papua Barat, dan pemerintah daerah beserta CS-CS-nya. Keempat, rakyat Papua. Yang selama ini dibangun pemerintah adalah rakyat, untuk kepentingan rakyat Papua. Untuk kepentingan Pemda dikasih otonomi khusus juga untuk membangun kepentingan rakyat. Kalau sampai tidak sampai, berarti kan Pemdanya. Kalau Pemdanya memang orang kita, orang artinya betul-betul orang patriotik Indonesia, mau dong berseru bahwa pemerintah daerah Papua dan Papua Barat setia kepada NKRI, setia pada Pancasila, setia pada Republik Indonesia. Kan memang harusnya gitu. Tapi coba ngomong kalau berani. Saya pernah ngomong malah dibully saya. Loh, kalau kamu memang tidak bermuka dua, kamu ngomong. Kenapa? Karena kamu oleh pemberontak itu dibilang otonomi khusus, hentikan saja. Hentikan saja berarti kamu nggak makan kan? Terus, nah, kamu kan rugi. Tapi kamu juga tidak bertanggung jawab. Buktinya kamu nyatakan dong, misalnya Pemda sama-sama lah. Kita menentang separatisme. Kita setia kepada NKRI. Kan kamu hidup juga dari otonomi khusus dari Republik. Nggak mau ngomong begitu. Artinya kan lu main di dua kaki dong. Nah, sekarang otonomi khusus itu kita mesti cek, selidikin. Evaluasi betul itu. Kemana itu duit? Nah ini kan udah udah menurut saya udah nggak bisa dipercaya lah. Gitu. Apalagi kalau kita lihat kehidupannya. Gitu. Kira-kira solusi terbaiknya apa Pak kalau dari bayangan Pak Hendro untuk khususnya untuk Irian ini? Menurut saya harus diperpendek rantai komando. Caranya? Provinsinya jangan cuma 2. Dimekarkan lagi. Harus dimekarkan. Tapi wacana itu kan udah bertahun-tahun ya, pengen mecah jadi 5 kalau nggak salah. Sudah. Jadi 5. Karena di zaman saya dulu nggak sepinter anak-anak yang sekarang. Dulu kita itu untuk membagi provinsi selalu kita berpegangan kepada aturan-aturan keadaan normal. Artinya ini APBD dihitung pendapatan daerah, dihitung jumlah penduduk berapa tertentu. Itu yang bisa memekarkan. Tetapi kan ini keadaan darurat. Ini masalah politik, bukan masalah aturan-aturan sebegitu harus di-bypass. Harus banyak gitu. Itu yang ditakutkan mereka yang saya cerita. Saya nggak ngajarin pemerintah harus bikin begitu. Pemerintah pasti lebih tahu. Cuman yang mereka takutkan adalah kalau sampai provinsinya banyak. Itu sebetulnya. Jadi kayak anggap disabot lah, pakai tanda kutip. Dari pusat otonomi khusus tuh untuk sampai ke rakyat di tengah-tengah. Tapi kenapa KKB ini sama yang Papua Barat tidak mau menyerang pemerintah daerahnya sendiri? Kenapa? Ya berarti dapat. Ada main mata di situ. Iyalah, itu kan kalau nggak terima kayak begitu, ya buktikan saja kalau tidak. Dan buktinya kenapa nggak mau ngomong? Padahal kan bahwa saya setia pada NKRI kan memang harus. Kan disumpah dia waktu jadi pejabat. Masa nggak mau ngomong begitu? Tapi itu hampir semua kepala daerah seperti itu atau hanya oknum di beberapa wilayah kunci tertentu, Pak? Tentu ada yang baik. Di antara orang yang jelek kan pasti ada yang baik juga. Nggak semua. Tetapi kan kena semuanya lah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Tapi kalau jelas-jelas seperti gubernur dengan orang-orangnya dia bupati, ini memang kompak. Kenapa kok masih berontak rakyatnya? Udah ditumpahkan, digelontorkan begitu banyak otsus. Nah, 2021 karena nggak kena, rakyatnya kena terhasut. Gampang sekali loh. Itu Papua Barat mengganggunya itu Republik abal-abal.
gampang. Rakyat disuruh kumpul untuk ibadah. Kumpul ibadah. Gereja. Tahu-tahu dibagiin pakaian seragam militer. Terus di video. Rakyatnya banyak sekali. Padahal disuruhnya ibadah. Dari dijebak-jebak kayak begitu. Dijebak rakyat. Kan kesian rakyat. Dia minta makan. Makanannya dari mana? Barangkali habis di jalan. Kalau enggak, masa rakyatnya begini. Ada kemajuan. Makanya Presiden Jokowi, pemerintah pusat, langsung turun tangan bikin Trans Papua itu duit pemerintah, bukan dari daerah. Ya, dari daerah sekarang kan seperti tadi pertanyaan Pak Isan. Mau bikin PON. Apa di sana? Kita lihat aja apa yang dia mau manfaatkan itu nanti. Coba aja. Pemanfaatannya itu nanti akan lari kepada memperkuat posisi di era di fora internasional. Coba aja memperkuat. Akhirnya kelihatan bisa menyelenggara PON, bisa ini bisa pada menang, bisa. Diklaim bahwa mereka sudah ready untuk berpisah dari Udah pusat. bentuk ready, saya bisa menyelenggarakan ini. Bala kosong lah. Saya sih kalau lihat kayak gini, apa yang terjadi 2021 akan mengerucut pada mereka akan bergabung antara yang bergerak di politik, Gerpol, dan yang di UTAN. Jadi antara KKB itu yang disebut KKB itu, padahal itu kan organisasi teroris mestinya. Itu ketemu sama yang berkibar-kibar di internasional. Kalau ini menyatu ya makin berat gitu. 2021 entah 2022, 2023 nggak tahu, tapi ke situ arahnya. Karena mereka sekarang udah mulai sinergi. Pak, idealnya dipecah jadi berapa lagi nih Pak total? untuk Kalau provinsi dulu ini? ada pemikiran sampai 7 7 provinsi. provinsi. Tapi waktu itu ditentang oleh Menteri Dalam Negerinya. Menteri Dalam Negeri kita. Waktu saya masih menteri juga. Pak Sarwan Hamid zamannya. Almarhum Hari Sabarno. Oh, Pak Hari. Mantan. Di sidang kabinet. Yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Ya, ini bukan syarat satu provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Itu. Dia terlalu textbook ya. Ya, textbook. Dulu kan rame sama saya. Karena saya kepala BIN, saya bilang kalau buat saya keamanan. Bukan begini, ini kita ada masalah keamanan, masalah politik. Jadi syarat-syarat administratif seperti itu ya nanti kalau udah aman bikin syarat administratif begitu loh. Ya itu kan harus antar menteri ada satuan pendapat. Untung jadinya Papua Barat. Saya sama Muhdi PR sama As'ad Said Ali itu Wakil Kepala BIN. kita mendukung berat. Udah nggak terhitung berapa kali saya mundar-mandir. Jadilah situ seorang perwira marinir menjadi gubernur Bram yang sakit sekarang stroke. Dia dulu kita ajukan dia tegas, langkah-langkahnya pasti jadi provinsi akhirnya. Ya cuma 2 provinsi. Coba Pak, terbang kita pakai helikopter aja punggung mau patah Pak. Capek kelamaan. Iya, itu karena kelamaan, gede sekali itu kayak benua. Masa itu? Lalu kan dihitung jumlah penduduk ya, terang sedikit lah. Zaman saya masih mayor, seskuat. Dulu jumlahnya nggak sampai 2 juta Pak. Seluruh Irian nggak sampai 2 juta. Makanya saya bilang, usul nih, bagaimana kalau 2 juta ini kita transmigrasikan kemana? Ke Manado. Terus orang Manado pindahin ke sini. Buat apa? Biar pisah secara ras sama Papua Nugini. Jadi nggak merasa orang asing, dia merasa orang Indonesia. Rame itu. Ada saya punya paper itu masih waktu saya squad. Ini saya minta secara antropologi udah beda. Jadi nggak bisa sekarang. Sekarang kan nariknya apa? Yang ikut nolong bantu separatisme ini Vanuatu. Negara-negara situ Pak. MMG gitu. Ya, kenapa? Karena merasa sama-sama
hitam sama-sama keriting. Papua itu kan artinya rambut keriting. Itu kan istilah sebetulnya pelecehan itu, rambut keriting, itu Papua, orang bawah. Tapi kalau Irian itu kan artinya cahaya yang menyinari kegelapan. Itu Irian, diganti Papua. Yang ganti Gus Dur itu kan. Ya. Zaman Gus Dur kan yang ganti. Iya, tapi Gus Dur menyesal dan marah. Saya nggak ngerti maksudnya, Pak. Dia ganti Papua, sekarang kepengennya Papua merdeka. Kalau Irian udah merdeka dulu. Jadi what is a name? Katanya William Shakespeare, nothing. But it's so many things buat Indonesia. Iya kan. Nama kan kalau buat Indonesia ada harapan. Sudrajat artinya gengsinya tinggi. Sudrajat, ya. Baik. Ya kan? Susilo, kesusilaannya baik. Ada artinya kalau nama buat orang Indonesia. Ya kalau William Shakespeare ngomong nggak ada artinya nama buat Indonesia ada. Makanya dia diganti Papua, dia berjuang buat Papua. Kita bilang kamu kan udah merdeka, itu Irian. Kan itu kayak anak kecil. Kayak sama aja sama yang udah dibubarin, dia pindah. Namanya FPI juga. Pak, pengetahuan yang Bapak paparkan dengan segala pengalaman yang pernah Bapak alami, pernah sharing nggak dengan para junior yang sekarang duduk di pemerintahan? Berbagi, berdiskusi gitu. Ya pasti. Cuman kan namanya nasihat kan bisa didengar bisa tidak. Presiden saja sering mengundang para senior. Tapi kan juga mengundang bukan 1-2 senior, banyak senior. Mengundang orang-orang ahli juga, para sejarawan, bidang macam-macam lah, ada ekonomi, sosial. Menurut saya merupakan satu bahan brainstorming. Tapi semuanya kan decision makernya adalah pemerintahan negara. Yang saya orang tua mengharapkan pemerintahan negara itu adalah bersatunya eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, LSM, dan netizen. 5 nih. Zaman sekarang kan 4-0. Netizen itu 1 orang bisa ngelawan 1 juta orang, Pak. Ini yang disebut asymmetric warfare. 1 orang, 1 juta orang bisa kebakaran jenggot. Hanya tulisan di Detikcom ucapan orang 1. Maka itu berlima ini harus bersatu. Selamatkan fundamental kehidupan kita, yaitu prinsip hidup kita, ideologi kita Pancasila, bersatu. Nah, hadapin ini cobaan-cobaan yang tadi saya bilang 2021 ini ada 4 itu tadi. Anarkisme, separatisme, crime, organized crime, sama subversif. Subversif ini jangan main-main. Tidak ada senjata kita menghadapi ini, tapi dia terus akan ganggu kita sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Nah, kalau tadi analisisnya subversif, gangguan dari Barat, khususnya Amerika ini, mereka lakukan karena tidak mendapat jatah. Kalau gitu solusinya gampang dong. Ya udah kasih aja porsi. Apa? Dikasih aja porsi, dikasih kue, dikasih jatah. Jatahnya apa? Paling kan mau investasi, tapi Iya. kan investasinya abal-abal semua. Mana nggak pernah ada. Sebatas MOU semua ya. MOU doang, habis itu udah. Sejak zaman Pak Harto kalau itu. Lo kesakan Sesda Lokbang. Mana? Jadi cuman anu aja. Artinya keinginan untuk transfer teknologi, transfer pengetahuan tuh yang nggak ada. Bukan saya anti Barat, anti Amerika, enggak loh. Saya kan sekolah di Amerika. Teman-teman saya satu kelas, pangeran di Saudi Arabia, gimana itu sampai sekarang saya masih hubungan sama teman-teman Amerika juga. Bukan, saya tidak anti Barat. Tapi dalam politik luar negeri, kadang-kadang aneh. Gitu. Nah, sekarang seperti Partai Demokrat, sekarang ini yang naiknya. Sudah si Donald Trump, Joe Biden. Ini Demokrat. Menurut saya buat Indonesia, pengaruhnya
Nggak pengaruhnya Pak, sama aja. Hanya kalau Republikan is more decisive, lebih tahu kita dia mau kemana. Kalau Demokrat belum tentu. Banyak pertimbangan macam-macam. Senjatanya ya terbukaan, kebebasan, Hak asasi. Kayak hak gitu. ajasi manusia. Senjatanya itu. Dan itu Demokrat begitu ada janji, begitu bisa dibatalin. Karena tekanan dari dalam negeri dia batalin. Kalau Republik tidak. Tapi bukan Republik bagus Pak, enggak. Adik kuasanya lebih berat daripada Demokrat. Adik kuasa, jadi Tetap ada plus minusnya. animonya ada plus minusnya. Menurut saya sama aja. Yang penting untuk kita Pak, bukan politik luar negerinya Amerika, kita masih bisa bicara. Intelijennya Pak, CIA. Itu yang kita nggak bisa ngomong. Berarti sama aja Mbak. Orang bilang, dialog dong, dialog sama siapa? Sama Benny Wenda, dialog sama kepala pemberontak. Ini nggak sama dengan Aceh Pak, salah. Nggak sama. Orang kalau udah berkelahi suruh kita teriak dialog, kita kena pukul. Sebelum berkelahi dialog. Sebelum ribut dialog. Masa orang udah pukul-pukulan dialog? Yang nggak mungkin lah kalau sekarang yang ngomong dialog udah ketinggalan zaman. Dialog kemarin. Nah, ini berarti berlaku untuk penanganan Muhammad Rizik Syihab dan organisasinya itu FPI itu ya Pak? Yang bagaimana? Orang yang berbuat onar siapa, yang dihukum siapa, masa mau dialog bareng? Ada orang masuk ke rumah kita mau ngerampok, kita tangkap, dialog. Saya nggak jadi ngerampok, nggak bisa begitu. Kamu pukul saya tuh terus, wah saya mau balas jangan, dialog. Ya, nggak bisa gitu, saya balas dulu. Nah, bagaimana kan nggak logis itu, nggak bisa. Pak, saya mau mendalami sedikit aja soal kasus Rizik Syihab dan FPI ini Pak. Ini kan dia berganti nama doang kan. Kemungkinan struktur pengurus, visi misi ADART-nya kayaknya bakal sama gitu kan. Terus artinya maknanya apa jadinya pembukuan oleh pemerintah kemarin itu? Kalian kan lebih pintar dari saya. Jadi generasi kalian itu, kamu termasuk pemimpin, tapi di Detikcom kan semua strata, semua aspek. Saya nggak mau ikut-ikut soal ini, cuma saya cerita aja. Bahwa orang ini mau mencoba. Ini kan saya cerita ramalan. Mau mencoba. Kalau saya mimikri, dia mau bikin apa? Nah, dikejar mimikri. Kalau saya metamorfosa, dia mau apa? Dicoba. Ya, kalian tahu aja kalau mimikri metamorfosa itu, kalau zaman saya dulu, saya Uber terus. Karena kalau namanya partai terlarang dulu, kita ya aset sita. Kayak tadi itu. Tapi emang FPI punya aset? Ya? FPI punya aset? Nggak tahu punya atau enggak kan. Tapi kan kalau itu sampai dikejar kan pasti dia khawatir dong. Karena itu ya barangkali mimikri FPI jadi Front Persatuan Islam, terus ntar berubah jadi apa. Itu kan dalam rangka juga mewaspadai aset dan keuangan dan lain-lain. Kalau saya jadi dia loh, saya pasti karena begitu. Dan saya lihat juga gitu. Kalau enggak bubar ya bubar dong. Kok masih aja? Nah, ada yang dipertahankan pastikan. Kan kalau dari paparan Pak Hendro ini kayaknya suram betul nih 2021 ini. Bagaimana supaya gambaran suram ini nggak benar-benar terwujud? Pak, ini kan ada praanggapan. Praanggapannya kan kalau kalian masyarakat, netizen, LSM, civil society, legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya jalan sendiri-sendiri, tidak mau bersatu dan diam saja akan terjadi 2021 kayak ini. Praanggapan. Tapi kalau praanggapan saya bahwa kalau kalian ternyata bisa bersatu untuk menjamin stabilitas, begitu konsisten, maka keamanan dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita nasional kalian tercapai. Jadi praanggapan saya kalau kalian diem saja dan jalan sendiri-sendiri, ya suram. Tapi kalau kalian ternyata menyadari keadaan ini, keadaan suram, kalian sadar, kalian menyatukan pikiran, kemudian menyatukan mulutnya dan menyatukan langkah,
untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan ini dan tantangan, selesai. Tidak suram, terang benderang. Karena habis COVID saja kita sudah punya ramalan paling enggak 5%, malah ada yang bilang 5,5% pertumbuhan ekonomi kita. Itu luar biasa. Habis COVID loh. Tapi bagaimana bisa 5%? Kalau diganggu terus, ya nggak bisa. Dan gangguan ini tidak kalian atasi dengan bersama. Ingat nih Alex, permasalahan paling berat cuma satu di kita ini. Disiplin sosial kita sudah di titik nadir. Tidak ada disiplin sosial. Disiplin itu artinya menyesuaikan tingkah laku dengan aturan. Itu disiplin. Aturan moral, aturan hukum, pokoknya aturan yang dan kesepakatan kita bersama itu adalah kontrak sosial. Jadi kalau kita langgar, kita melanggar disiplin sosial. Bagaimana bisa Anda maju, disiplin nggak ada, berarti mental Anda jelek, berarti profesionalisme nggak ada, berarti persatuan nggak mungkin. Gimana bisa bersatu orang kamu hidup sendiri-sendiri, nggak ada disiplin. Kalau orang lebih dari orang satu kan ada kesepakatan dong. Kamu kerja ini ya, saya ini. Kamu suami ya, saya istri, dan sebalik. Ada pembagian kerja, tapi satu. Bukan sendiri-sendiri. Kalau kalian bisa menyatukan yang saya bilang itu sebagai subjek, terang benderang lo ke depan. Kita bisa mengatasi COVID. Ini kalau COVID aja ada yang nggak percaya ada COVID. Ya belum aja kena. Kalau udah kena, belingsatan, panik. Saya diteleponin terus semua minta, Pak tolong dong menantunya Kasat bisa nggak di RSPAD? Kamu tentara bukan? Bukan. Duh bagaimana ya? RSPAD penuh Pak. Ya, tapi kan kita manusia. Kasat telepon kepala rumah sakit RSPAD tampung sampai nggak ada tempat. Kenapa itu? Karena di tentara masih ada disiplin. Dokter nurut sama atasannya. Di luar udah disiplin nggak ada. Bagaimana? Ini diganggu terus juga. Ntar kalau sakit, kebingungan, cari-cari. Rumah sakit sana nggak bisa nampung, sini nggak bisa nampung, kenapa? Penuh. Tapi kan tetap aja nggak mau pakai masker. Tepat gerubung-gerubung, pulang-pulang pada positif. Nggak ada disiplin. Gimana mau hidup? Pak Edo selama 10 bulan ini benar-benar di rumah aja? Nggak Di rumah, saya nggak kemana-mana. Saya. Ngapain? Nanti kalau saya pergi-pergi, saya terpapar pulang bawa penyakit ke keluarga. Keluarga saya cuma satu lagi, istri doang. Udah tua juga. Jadi ya udahlah, kita namanya normal, kita masih move on lah. Pak, satu lagi Pak. Kenapa soal konflik Laut Cina Selatan tidak dimasukkan menjadi sebuah isu yang di tahun ini bakal juga ikut merepotkan Indonesia? Gimana? Laut Cina Selatan. Oh, Laut Cina Selatan. Kita jangan gede-gedein masalah yang kecil. Jangan juga ngecil-ngecilin masalah yang besar. Karena masalah Cina Selatan itu kan tantangannya ke kita apa? Apakah pernah ada, terutama Cina, mengklaim Pulau Natuna punya dia atau Kalimantan Barat punya dia sesuai dengan sejarah Perang Paregreg dulu? Kan nggak ada. Yang dipersoalkan di Laut Cina Selatan itu apa? Batas landas kontinen. Bukan soal klaim daerah Kalimantan Barat atau Natuna, enggak. Batas landas kontinen mah nggak ada urusannya. Ada urusannya sama kita, tapi yang beratnya kan sama Vietnam, sama emang musuhnya dia situ yang pada berebutan di sana. Kita kena jadi panik. Sepanjang dia kagak ada urusan sama daerah kita, nah kita yang mestinya panik, kita nggak panik. Si Padan Ligitan, itu kan pada lepas, tim-tim lepas, nggak panik, diem aja. Padan Ligitan, Sebatik. Kan pencurian ikan terus berlangsung di sana. Apanya? Pencurian ikan sudah berlangsung lama di sana. Artinya ini juga sudah melanggar. Ya itu tradisional begitu kan harus diatasi. Zaman Susi kan ditenggelamin. Ya ditenggelam bagus itu. Tapi ya kita begini ya.
Bung Karno bilang juga kita tuh menjebol, membangun, menjebol, membangun. Jadi kalau kita nenggelamin kapal, ya ganti kapalnya dengan kapal kita gitu loh. Kalau pikirannya saya rakyat. Tapi saya nggak tahu begitu apa enggak polisinya pemerintah. Kalau nenggelamkan saya setuju, maling. Tenggelamin aja. Tapi jangan lupa, kalau dia tenggelam terus yang ngambil ikan siapa? Kan mestinya kita. Kalau terus kita nggak bisa ngambil ikan, terus ikan kan jalan terus. Kayak orang Madura nguber ikan sampai di Australia, melanggar katanya Australia. Dia bilang enggak, saya Uber dari mulai Madura sampai ke Australia. Pak Hendro, terima kasih banyak atas Sama-sama. bincang-bincangnya. Panjang sih, panjang lebar ini kuliah 3 SHS lah, dipadatkan dalam 1 jam. Terima kasih banyak Pak Hendro. Sama-sama.